Hai sahabat-sahabat JFC, selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini, saya akan membahas bersama teman-teman tentang proses komunikasi dan unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi komunikasi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ada beberapa pendapat mengenai apa itu proses komunikasi. Di sini akan saya paparkan beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu definisi dari proses komunikasi. Yang pertama itu menurut Robert Kreitner. Dia merumuskan bahwa proses komunikasi itu adalah rantai yang terdiri dari tautan yang dapat diidentifikasi. Dan di sini maksudnya mencakup beberapa unsur ya. Yang pertama, pengirim, pengodean, pesan, penerima, dan umpan balik. Kemudian menurut S.K. Kapur, proses komunikasi itu adalah metode yang digunakan pengirim untuk mentransfer informasi dan pemahaman kepada si penerima. Sedangkan menurut Kennedy dan Sumanagara, proses komunikasi itu adalah sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan cara mengirimkan simbol kepada orang lain seperti bahasa, grafik, angka, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Atep Aditya Barata, proses komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan efektif yang terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh si penerima. Lalu bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi? Teman-teman, kalau kita menyadari bahwa komunikasi kita baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, tentu memiliki tahapan-tahapan atau langkah-langkah, bahkan elemen-elemen yang memang mendukung terjadinya komunikasi kita baik antara individu maupun dengan kelompok. Ya, tentu dalam proses komunikasi kita ini mencakup beberapa hal. Ya, misalnya pertukaran informasi, ya, kemudian ide, pendapat, atau bahkan mungkin emosi. Ya, emosi melalui berbagai saluran ataupun media yang dapat kita gunakan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa memang proses komunikasi ini sebenarnya bersifat siklus. Ya. Nah, artinya, mengapa dikatakan bersifat siklus di sini? Melibatkan umpan balik dan ada penyesuaian yang berkelanjutan ya, antara proses tadi ya, proses dari si pengirim pesan kepada si penerima pesan. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi yang terjadi di antara kita sebenarnya melalui berbagai tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 8 proses komunikasi atau tahapan-tahapan komunikasi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah tahapan pertama, pengembangan ide. Ide tentu berasal dari si pengirim pesan atau komunikator. Nah, di sini si pengirim pesan atau komunikator memiliki motif yang mendasari informasi atau pesan yang dia kirimkan kepada
si penerima pesan atau komunikan. Nah, di sini sebenarnya si pengirim pesan itu mengidentifikasi tujuan komunikasi yang akan dia lakukan dan merumuskan pesan yang sesuai dengan tema komunikasi yang dia lakukan. Nah, tentu hal ini melibatkan berbagai penentuan. Misalnya, informasi yang mau dia sampaikan, ide atau pendapat dalam pesan atau informasi yang akan dia sampaikan. Atau bisa saja emosi apa yang akan disampaikan dan tujuan apa yang mau dicapai dengan terjadinya komunikasi itu. Yang kedua adalah, tahapan kedua adalah pengkodean atau pengodean. Nah, di sini setelah si pengirim atau komunikator merumuskan pesannya, kemudian dia mengkodekan pesannya itu dengan memilih simbol, bahasa, atau bisa juga ekspresi yang sesuai dengan informasi atau pesan yang akan dia sampaikan atau yang dia kirimkan. Nah, pengkodean ini tentu melibatkan berbagai pengubahan pengubahan dari pemikiran atau ide ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami oleh komunikan atau si penerima. Nah, misalnya, si komunikator atau si pengirim pesan itu harus memilih kata-kata yang mudah dipahami, menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian, misalnya menggunakan isyarat nonverbal. Misalnya dengan menggunakan gerak-gerik tubuhnya atau dengan ekspresi wajahnya. Bisa juga dengan memanfaatkan elemen visual atau bisa juga auditori untuk meningkatkan makna dari pesan atau informasi yang dia sampaikan. Tahapan ketiga adalah transmisi pesan. Nah, setelah pesan dikodekan, si pengirim mengirimkan informasi atau pesannya melalui media atau saluran komunikasi yang dipilih. Nah, ini media di sini dapat bervariasi tergantung sifat komunikasinya dan pilihan yang tersedia. Misalnya, bisa saja dia memilih percakapan tatap muka, atau komunikasi tertulis dengan menggunakan media tulis, atau dengan menggunakan email atau panggilan telepon. Opsi lain yakni dengan menggunakan platform media sosial yang sekarang ini juga kita gunakan. Nah, si komunikator di sini, si pengirim di sini memilih media yang paling sesuai untuk dia gunakan menyampaikan pesan secara efektif kepada si penerima atau komunikan. Tahapan selanjutnya adalah penerimaan pesan. Nah, setelah tadi si pengirim pesan menyampaikan atau mengirim informasinya lewat media yang dia pilih, maka sekarang si penerima menerima itu pesan yang dia disampaikan oleh komunikator dalam bentuk mendengar, merasakan, dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya yang paling penting adalah perhatian dan fokus dari si penerima pesan. Fokus dan perhatian dari si penerima pesan dengan menggunakan kemampuan panca inderanya. Dan yang kelima adalah menguraikan kode pesan atau decoding.
Nah, di sini si penerima tadi setelah menerima pesan dari komunikator atau si pengirim, maka si penerima menerjemahkan, menganalisis, dan memahami pesan yang dia terima. Ya. Nah, tentu di sini pada tahapan ini, decoding ini, melibatkan pemahaman terhadap simbol, bahasa, atau konteks yang dikodekan oleh si pengirim. Sekali lagi bahwa di sini si penerima perlu melibatkan pemahamannya terhadap simbol, bahasa, ataupun konteks yang dikodekan oleh si pengirim atau komunikator. Nah, sehingga si penerima ini dapat mendapatkan pesan ya yang diinginkan oleh komunikator atau si pengirim. Nah, penerima menerapkan pengetahuannya, pengalamannya, latar belakang pendidikan atau latar belakang budayanya, dan juga memfilter persepsinya untuk memahami pesan dan memperoleh makna dari informasi atau pesan yang dia terima itu. Nah, ini pada tahap ke-6. Selanjutnya, pada tahap berikutnya adalah tanggapan penerima. Nah, setelah mengurai pesan yang dia terima dari komunikator tadi, si penerima merumuskan tanggapannya atau umpan baliknya berdasarkan pemahaman dan interpretasinya. Nah, tentu respon yang terjadi ini dari si penerima ini dapat mengambil berbagai bentuknya. Misalnya komunikasi verbal atau tertulis, tindakan atau isyarat nonverbal. Nah, tanggapan di sini atau respon di sini memungkinkan si penerima untuk memberikan misalnya masukan kepada komunikator atau si pengirim, atau bisa saja meminta klarifikasi. Ya, entah itu sebuah penegasan atau konfirmasi. Kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, lalu bisa saja si penerima menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap informasi yang dia terima atau pesan yang diterima. Atau bisa saja dari pihak si penerima menyumbangkan informasi tambahan terkait dengan informasi atau pesan yang dia terima. Tahapan berikutnya adalah umpan balik atau feedback. Nah, respon penerima dikirimkan kembali kepada si pengirim tadi melalui media atau saluran komunikasi yang sama atau bisa juga berbeda. Ya. Umpan balik di sini berfungsi sebagai komponen penting dari proses komunikasi yang terjadi. Nah, mengapa? Karena memberikan informasi yang berharga kepada si pengirim. Nah, ini membantu si pengirim mengukur efektivitas, pemahaman, dan dampak pesan pada si penerima. Umpan balik memungkinkan penyesuaian, klarifikasi, dan peningkatan komunikasi pada tahapan berikutnya di masa-masa yang akan datang. Nah, memastikan keakuratan dan kejelasan pesan yang dia sampaikan. Dan tahapan terakhir adalah sebenarnya ini juga bagian dari proses tadi
yang bisa saja terjadi di antara tahapan tadi, yakni kebisingan atau gangguan di sini ya, noise. Nah, sepanjang proses komunikasi ada berbagai faktor sebenarnya yang mempengaruhi efektivitas dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa saja itu faktor dari faktor eksternal maupun faktor-faktor internal. Nah, kebisingan atau gangguan eksternal itu misalnya gangguan di lingkungan kita ya, atau bisa saja masalah teknis dalam menggunakan alat-alat komunikasi. Sedangkan kebisingan internal atau gangguan internal itu misalnya bisa saja terjadi karena adanya prasangka atau bias dari si penerima terhadap informasi atau pesan yang diterima dari si pengirim atau komunikator. Nah, tentu di sini kebisingan ini bisa mengganggu si pengirim ataupun si penerima pesan. Ya. Nah, konteks komunikasi seperti lingkungan fisik misalnya, norma budaya, ya, norma-norma yang terjadi yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat, budaya, dinamika, entah itu hubungan antara dalam lingkungan yang satu derajat atau berbeda level misalnya, atau bisa saja dinamika kekuasaan ya antara si pengirim pesan tadi dengan orang yang menerima pesan. Bisa saja terjadi kan gitu. Ya, karena perbedaan tadi kekuasaan antara baik si pengirim maupun si penerima pesan atau informasi. Nah, teman-teman selain tahapan-tahapan tadi, sebenarnya ada berbagai model proses dari komunikasi itu bisa terjadi. Nah, model komunikasi ini diterapkan untuk memberikan input dalam menetapkan sistem komunikasi yang standar. Juga digunakan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan dalam perspektif organisasi bisnis misalnya. Nah, setiap organisasi tentu membentuk sistem komunikasinya sendiri. Ya, pada umumnya juga sekarang diterima sebagai bentuk komunikasi populer. Teman-teman, ada beberapa model komunikasi yang digunakan untuk membantu menjelaskan konsep dan proses komunikasi. Ada beberapa model yang umumnya diterima, sedangkan model-model lain sebenarnya lebih bervariasi dan dalam kelompok yang lebih spesifik. Yang pertama adalah model komunikasi linear, one way. Model ini sebenarnya menjelaskan bahwa komunikasi itu sebagai proses satu arah dari si pengirim ke si penerima. Kemudian speech art. Konsep ini mengharuskan adanya interaksi verbal antara kedua pihak. Lalu yang ketiga adalah transmission. Nah, komunikasi di sini dilihat atau dipandang sebagai transmisi sinyal yang membawa informasi dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang keempat adalah chain of reaction. Model ini dalam komunikasi linear melihat komunikasi itu sebagai domino yang dapat dipengaruhi oleh faktor besar atau kecilnya. Yang kedua adalah model komunikasi interaksional. Yang pertama, pusatkan pada percakapan. Nah, proses dua arah antara dua individu yang mencoba untuk memahami satu sama lain. Nah,
Biasanya kalau kita berbicara tatap muka individu dengan individu, ya tentu pusatnya pada percakapan, gitu ya. Kemudian tidak ada ketepatan dalam komunikasi. Ya, konsep yang menekankan maksud yang terkandung dalam pesan bukan hanya kata-kata yang digunakan. Kemudian tidak ada bentuk komunikasi yang benar atau salah. Nah, konteks dan kompleksitasnya mempengaruhi cara berkomunikasi individu. Dan yang keempat adalah organisme sosial. Nah, model ini memandang komunikasi itu sebagai dialog antar pihak yang membawa dampak pada hubungan sosial. Berikutnya adalah model komunikasi transaksional. Yang pertama, simultan. Nah, proses ini terjadi antara si pengirim dan si penerima. Jadi di sini ditekankan bahwa bukan satu arah seperti pada model linear tadi. Yang kedua, konstruktivis. Ya, di sini dilihat bahwa individu itu membangun pesan berdasarkan pengalaman masa lalunya. Dan yang ketiga adalah interdependent. Nah, dalam model komunikasi transaksional ini, individu itu dipandang sebagai sama pentingnya ya, dalam proses komunikasi. Jadi sama-sama memberikan dan menerima pesan. Ada 6 unsur yang utama dalam proses komunikasi. Nah, teman-teman seperti yang kita sudah ketahui bahwa komunikasi itu adalah proses menyampaikan atau proses pertukaran informasi antara komunikator maupun komunikan, antara sender dengan receiver. Yang pertama, unsur pengirim. Nah, pengirim di sini adalah sumber komunikasi. Nah, individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan pesan yang disampaikan kepada si penerima. Nah, si pengirim di sini tentu memiliki niat untuk berkomunikasi dan memiliki informasi atau pesan yang akan disampaikan. Nah, tentu si pengirim di sini harus memahami pesan yang akan dia sampaikan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan pesyarat yang baik. Juga memperhatikan pesan verbal maupun nonverbal yang akan dikirimkan kepada si penerima. Yang kedua adalah unsur penerima. Nah, penerima di sini adalah orang atau pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim atau sender. Nah, di sini ditekankan bahwa kemampuan mendengar, kemampuan memahami, dan merespon pesan dari si komunikator atau sender menjadi faktor terpenting dalam komunikasi yang efektif. Unsur berikutnya adalah pesan. Pesan adalah informasi yang hendak disampaikan oleh si pengirim atau sender kepada si penerima atau receiver. Nah, di sini pesan yang disampaikan harus jelas, harus mudah dimengerti, dan sesuai dengan konteks supaya dapat diterima oleh si penerima dengan baik. Nah, pesan di sini dapat berupa kata-kata lisan, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau simbol-simbol. Nah, ya tadi ditekankan bahwa harus jelas, ya relevan, dan
juga sesuai dengan tujuan dari komunikasi. Unsur berikutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi ini adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Nah, pesan dapat berupa lisan, kata-kata lisan, tulisan, ataupun dengan menggunakan media elektronik ya. Ya. Kemudian bahwa tentu sangat penting di sini kalau media komunikasi yang digunakan itu tepat, sehingga dapat menyampaikan pesan secara efektif. Lalu contoh-contoh saluran komunikasi yang bisa digunakan, misalnya dengan menggunakan surat, email, telepon, media sosial, dan banyak media lainnya. Berikutnya adalah unsur tanggapan. Nah, di sini tanggapan merupakan respon yang diberikan oleh penerima setelah menerima pesan. Ini bisa berupa tindakan, bisa reaksi verbal, atau bahkan ketidaktertarikan, penolakan misalnya. Ya. Nah, tanggapan di sini berfungsi sebagai umpan balik yang dapat membantu dalam memahami apakah pesan itu telah diterima atau tidak, dipahami atau tidak. Unsur yang terakhir adalah konteks. Jadi konteks di sini adalah merujuk pada lingkungan dan situasi di mana komunikasi itu terjadi. Ya, tentu komunikasi yang terjadi itu juga bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya latar belakang budaya, latar belakang pendidikan. Nah, ini bisa saja mempengaruhi arti dari pesan atau informasi yang diterima oleh si penerima atau receiver. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membantu teman-teman dalam memahami proses komunikasi dan unsur-unsur pendukung dalam komunikasi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.